Halo, selamat datang kembali di Gubuk Bonsai Sekolah Bonsai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali di konten Asumsi. Karena itu hanya asumsi Anda dan Asumsi sama dengan asumsi. Ya teman-teman, kemarin kita menjanjikan untuk membahas The Real Hero of Flu Burung, yaitu Bu Endang. Tapi sayang sekali kita sedang berada di Breaking news section. karena ada berita yang sangat hot, Saudara Angling. Berita yang apa? Sangat hot. Hot. Karena Lebih mungkin panas. berkaitan dengan air yang sangat hot. Wah. Tapi tidak bisa diminum. Jadi kasus ini sebenarnya sudah banyak dibahas oleh orang-orang terkenal, orang-orang kondang. Ya. Jadi kami sedikit was-was untuk membahas yang satu ini ya. Tapi oleh karena itu, seperti biasa, asumsi tidak mungkin menggunakan asumsi yang sudah ada di masyarakat. Oh iya. Asumsi tidak akan mengeksploitasi nilai-nilai moral ataupun melankosit yang kita akan berjuang, mendukung, mensupport, seperti itu ya. Ya. Kita mendukung objektivitas. Objectivity number one. We are number one. Beberapa channel YouTube yang lain mungkin sudah melihat ini dari sisi hukum, melihat ini harus tuntutannya seperti apa, mungkin latar belakang jaksanya seperti apa, itu sudah Sudah dibahas. Itulah asumsi. Oh, iya. Ini asumsi. Iya. Nah, sekarang kita akan membahas 2 poin. Stigma yang pertama yang muncul di masyarakatnya itu yang kita anggap sebagai sebuah asumsi adalah wah, iya toh pemerintah tidak becus. Masa kasus bisa tertangkap terorisme dalam beberapa hari. Kok ini gak iso? Iya, pertama Bertahun-tahun. Iya. Pertama yang harus kita koreksi adalah urusan untuk menyelidiki dan menyidiki adalah urusan polisi. Indeed. Nah, tapi untuk kasus ini karena kasus ini sangat besar, sangat wow, dan kelihatannya juga ya terlibat itu juga antara polisi dan KPK, maka untuk menangani kasus ini penyelidikannya dilakukan oleh tim pencari fakta yang terdiri dari orang-orang KPK, orang-orang Polri, dan juga ahli. Ada 7 orang ahli yang sudah profesor semua. Sudah dokter pokoknya semua. Gini, masalahnya adalah memang jika dilihat sekilas ini sangat adil. Tim mencari fakta, ada KPK-nya yang terlibat, ada juga polisi supaya objektif. Iya. Tidak tumbang simbing timpis. Iya, sulit lebih. Tapi masalahnya apa? Tapi masalahnya gini, kita nggak tahu atas rekomendasi siapa tim mencari fakta ini dibuat, tapi ya kan kasus ini jelas-jelas adalah perseteruan antara Polri dan KPK. Ibaratnya adalah ibaratnya kalian itu menyuruh musuh-musuh untuk bekerja sama. Ya jadi susah, kerjanya Makanya, susah. Itu dia. Jadi yang membuat sulit itu kita nggak tahu ya. Kalau yang membuat sulit mungkin orang akan bilang ini pasti disembunyikan. Pasti faktanya masa nggak mungkin bisa ketemu. Itu lebih ke kita lebih fokusnya itu ke teknisnya. Ini yang menjadi tim pencari fakta aja itu adalah orang-orang yang terlibat konflik. Bagaimana mau bisa mencari fakta dengan cepat dan dengan tepat gitu ya. Kita ada cuplikan dari Mata Najwa ya, yang membicarakan tentang kasus ini. Anggota tim pencari fakta, Mas Kiki, banyak yang tidak puas. 6 bulan hasilnya disebutkan tidak signifikan, malah membuat orang bertanya-tanya dan menduga-duga yang tidak-tidak. Tugas kami memang bukan untuk memuaskan siapapun. Tugas kami mencari fakta sesuai dengan namanya. Kenapa nggak tahu? Kami ini nggak bisa asumsi digunakan sebagai fakta. Kami berbicara fakta. Faktanya adalah hanya ada satu, ada rekaman CCTV itu kita sudah menggunakan bantuan AFP Australia. Baik. Tidak sanggup memperjelas wajah itu. Gitu. Baik. Kami menggunakan ahli-ahli dari Jepang, dari London, dari Inggris segala macam. Nggak ada yang bisa mempertajam itu. Nah, Kita harus break, nanti kita lanjutkan setelah ini. seperti kata Pak Hirumawan tadi, emang tujuan tim mencari fakta ini ya mencari fakta, tidak untuk memuaskan LSM, tidak untuk memuaskan satu kelompok tertentu. Satu kelompok aja ya benar. Kita harus mau membuka mata gitu. Kenyataannya memang kayak gini, usahanya juga ada tadi tim pencarinya udah setidaknya meskipun ada 2 pihak yang konflik tadi ya, ada satu pihak yang bisa kita percaya yaitu orang-orang pakar-pakar ahli. Ada dari mana saja?
2 orang mantan ketua Komnas HAM, kemudian Pak Hermawan itu ahli kekerasan politik dari Universitas Chicago. Wow. S3-nya di situ. Jadi ya keahlian mereka itu nggak perlu ditanyakan lagi. Iya, Kecuali kalau kalian memang merasa lebih pintar, ya cari saja mungkin faktanya Nah, sendiri. Kalau kalian mempertanyakan objektivitas dari beliau-beliau para pakar, ya silahkan Anda Silakan, mungkin cari fakta di Quora. Kayak Dewi aja. Mungkin Pak, ya terserah itu yang pertama ya. Yang kedua, asumsinya itu seperti ini di masyarakat. Alah, mosok persidangan cuma 1 tahun. Wih, mesti enek orang pemerintah yang mempengaruhi, menyogok, membayar, menakut-nakuti Pak Jaksa atau Pak Hakim untuk Pemerintah tidak becus menegakkan hukum. kok pemerintah menegakkan hukum? Pemerintah itu apa? Teman-teman, kita kembali ke pelajaran SD PPKN. Ya, PPKN ini sangat simpel loh. Ada 3. Demokrasi dulu, demokrasi. Pertama, di dalam demokrasi itu ada yang namanya pembagian kekuasaan. Negara kita negara Negara demokrasi. kita negara demokrasi yang sangat-sangat memiliki unsur-unsur untuk cukup untuk dipenuhi. Yang pertama ada pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan itu ada apa saja? Ada eksekutif, Yudikatif. yudikatif dan juga legislatif. Legislatif. Eksekutif itu pemerintah, bisa pemerintah. Kalau pemerintah nasional berarti kepresidenan. Yang sering Anda salahkan. Pemerintah daerah bisa gubernur, bisa bupati. Nah, seperti itu. Kalau legislatif itu menciptakan undang-undang. Nah, DPR, teman-teman yang ada demo. MPR itu juga bisa. Kemudian yudikatif itu penegakan peraturan, yang menegakkan peraturan itu sendiri. Pak Jaksa. Bisa jaksa, Hakim. KPK, BPK, banyak sekali. Itu juga termasuk dalam yudikatif ya? Iya. Karena KPK mencari yang korupsi. Ya, Masalahnya, kenapa Anda mengait-ngaitkan di Pak Jaksa penuntut umumnya yang entah kita tidak mau melihat latar belakang dulu. Kita semua orang itu pasti punya aib, tapi yang ditunjukkan oleh Allah itu yang beberapa aja. Ya mungkin Anda, kami, siapapun itulah, bahkan yang mengungkap aibnya Pak JPU ini mungkin juga punya sisi yang lain gitu. Nah, kita lupakan itu dulu. Nah, yang penting adalah Pak JPU ini berasal dari kejaksaan. Pemerintah itu di eksekutif dan jaksa itu di yudikatif. Kalau terjadi intervensi seperti ini, yang seperti diprasangka orang-orang itu gimana? Jadi gini, secara hukum pemerintah itu tidak memiliki wewenang untuk memutuskan suatu perkara, memutuskan suatu hukuman. Yang memutuskan itu adalah kejaksaan, bisa MA atau mungkin pengadilan negeri. Kalau misalnya kalian benar-benar tahu, bisa melihat ada intervensi antara pemerintah dan kejaksaan dalam kasus ini, maka pemerintah yang sekarang halal untuk dilengsarkan. Kalian bisa melengsarkan pemerintah dengan hal itu, iya, melalui DPR atau MPR. Tapi masalahnya, apakah badan-badan yang kita sebutkan tadi sudah membuat pergerakan tertentu? Pergerakan informasi itu. Maksudnya ya wes, wah, jaksa ini kita harus kenal ini, apa sih ini enggak? Untuk sampai sekarang, orang-orang di kejaksaan itu sudah melakukan, kalau kita melihat teknisnya, ya mereka sudah melakukan tugasnya dengan benar. Walaupun kalau misalnya emang hukumannya tidak adil atau dan sebagainya, itu urusan belakang. Tapi memang dari segi prosedur emang tidak ada yang salah sebenarnya. Kalau kalian menyalahkan, ya mungkin kalian harus menyalahkan sistem hukum yang ada. Sistem hukum yang ada ini dibuat oleh peraturan, oleh UU. Siapa yang menciptakan UU? DPR. Legislatif ya. Legislatif. Nah, itu bagaimana? Kami tidak juga ingin menyalahkan satu pihak dalam ini, tapi siapapun. Ya, tapi yang penting adalah kita itu masih melihat orang-orang itu bahkan membedakan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif itu gak aja sulit. Nah iya. Ada kota beda yang mengatakan bahwa kalau kita mau bermain moral ya, kita harus melihat segala sesuatu itu dari 2 sisi koin. Anda suka, iya kan? Anda suka mungkin ketika ada orang menjudge seseorang ini, Anda akan mengatakan, jangan begitu, siapa tahu dia akan berubah dan sebagainya. Begitu juga dengan siapapun itu, termasuk Pak JPU. Kita tidak membela Pak JPU, kita hanya mencoba menggunakan prinsip Anda ke dalam kasus ini. Jadi teman-teman, hati-hati lagi dalam bersuara, ya. Kami pun berhati-hati lah kalau Anda mau memperhatikan. Kami tidak pernah misuh loh. Tidak pernah misuh. Tidak seperti Dr. Tirta. Dan kami tidak pernah ngeblame siapapun, kami hanya melihat segala sesuatunya itu dari segi teknis. Jika Anda sudah tidak bisa mempercayai keobjektivitasan dari hal-hal yang berintegritas seperti para pakar tadi, atau mungkin fakta
hukum yang mengatakan legislatif tidak boleh eksekutif tidak boleh mengintervensi yudikatif dan lain sebagainya, ya mungkin Anda harus hidup di dunia bernama utopia. Selamat ketemu di mimpi yang indah.